Nah, kan di trailernya itu ada muntah beling. Aha. Kalau di sini kita bisa makan belingnya, bisa makan gelasnya. Halo semuanya, gokil nih legend nih di rumah gua, Mas Sujiwo Tejo. Ya. Udah sama Indah Permatasari. Halo. Di sini. Oke, udah sama Putri Ayunia. Hai Mas. Bener kan? Bener. Oke, dengan Azof di sini. Ya. Yang main juga di film Kafir Bersekutu dengan Setan. Mas Tejo, ini kan ada film baru judulnya Kafir. Ya. Kalau aku nggak salah nih, dulu Mas Tejo juga pernah bikin film serupa belasan tahun lalu, judulnya juga Kafir. Ini sama apa ya. beda apa gimana nih? Beda. Beda. Jadi ceritanya beda, yang bikin juga beda. Beda. Tapi di film Kafir sebelumnya Mas Tejo berperan sebagai dukun. Di sini dukun juga. Di sini dukun juga. Berbeda-beda tapi tetap sama juga. Beda-beda tetap tapi sama jua. tapi dukunnya sama. Kamu main di film Kafir ini sebagai siapa? Sebagai Hanum, dia adalah perempuan yang bekerja, dia jual dagangannya di kantin kampus Andi. Terus dari situ dia mulai dekat sama Andi, lalu dia mulai mendekatkan dirinya kepada keluarga. Oke, Andi itu adalah? Andi itu yang diperankan oleh Azof Rangga. Putri berperan sebagai di film Kafir? Ibu Sri. Ibu Sri, berarti ibunya. Iya. Kalau bapaknya Bapak Sri. Betul, luar biasa ya. Tapi kalau dilihat dari apa namanya, dari trailernya, kayaknya yang pendiam apa gitu, Ibu Ayu gitu. Padahal aslinya kayaknya ikut jejak petualang, tomboy gitu kan? Ya betul. Juga? Tomboy banget sih, tomboy banget. Jadi beda dong? Beda banget kalau sama Bu Sri sih sebenarnya. Syukurlah mendapatkan kesan itu di trailer. Karena memang itu yang berusaha saya tunjukkan. Iya. Soalnya kalau Putri beneran tuh pas bapaknya muntah beling pasti udah digaplok, nggak usah ngotorin meja gitu kan? Di sini gue sebagai Andi, itu anak pertama dari keluarga Herman. Oke. Pak Herman itu Tedisha, ibunya Putri Ayudia sama adiknya Nadia Arina. Oke, jadi di film itu yang muntah darah berarti bapaknya ya? Pak Tedisha. Jadi semenjak dia muntah darah dengan beling itu, cerita film itu dimulai? Iya. Oke. Bersekutu dengan setan. Ya. Itu tagline-nya. Berarti kan mungkin kaitannya dengan, ya kalau dukun itu emang temannya iblis apa gimana gitu? mempertegaskan lagi ya pasti sudah ada hubungannya kan, ilmu hitam yang disebut ilmu hitam pasti hubungannya sama iblis itu. Dedengkotnya setan gitu loh. Untuk ini pertanyaannya susah, kenapa kalau namanya kafir bersekutu dengan orang baik-baik itu baru ya gitu. Kafir bersekutu dengan Kafir setan. bersekutu dengan orang baik kan nggak mungkin ya. Nah, kita lihat trailernya ya, coba biar yang lain penonton juga bisa lihat. Gua play nih. Ini di mana syutingnya? Kita syuting di Banyuwangi, Jember, Bogor. Ini hujan buatan. Buatan dong. Gokil. Ini. Din, kamu kan tahu kalau orang meninggal belum 40 hari, arwahnya masih ada di sini. Kami warga gak mau si kafir itu dikubur di kampung kami. Haram dikubur pun dia akan bangkit kembali. Ada yang aneh terjadi sama saya. Ada yang aneh. Perempuan sebenarnya kamu sendiri. Itu Mas Tejo tadi. Serem banget ya. Suaranya itu loh. Ih, keren banget ini. Di mana itu? Itu di Bromo. Di Bromo. Apakah dia orangnya? Buset. Gila, serem banget.
Itu tapi dari tadi setannya nggak kelihatan ya, nggak kayak film-film lain kan langsung kelihatan Iya, setan. iya, Ini iya. mainin situasinya gitu Main ya. situasi, main psikolog juga, dan nggak terlalu jam sekali gitu loh. Ini kan film horor lain kan banyak nih yang di Indonesia terutama setahun ke belakang. Bedanya apa nih film Kafir nih? Aku sih ngerasa Jadi dia atmosferik horor ya. Iya. Horor yang dibangun dari atmosfer film, bukan Iya. dari muncul-munculnya setan kan. Iya. Nah, ceritain dikit boleh nggak Mas Tejo film Kafir ini yang sekarang itu bercerita soal apa? Jadi ada seseorang yang di film Kafir yang mulai beredar 2 Agustus ini, seseorang yang bernama Sri yang dia punya ya keluarga, termasuk suami yang disayang gitu. Kayak dia juga gitu, baru punya keluarga, terus Baru menikah. baru terus das suaminya muntah darah mati, Oke. disantet. Disantet. Iya, iya, iya. Nah ini istrinya pengen ngebalas dendam kepada yang menyantet itu dan Oke. minta tolong kepada seorang dukun namanya Jarwo. Oke. Kita tuh nggak memang tidak mengandalkan jump scare. Betul. Tapi namanya horor pasti harus ada lah di kita yang Iya, ngikutinnya ya. iya. Cuma memang menurut aku sih jadi psikologikal sekali. Iya, iya. Bener bikin, aduh bentar. Jadi masuk gitu loh nontonnya. Iya, 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 iya. Padahal kalau dilihat sebenarnya sederhana ya, soal orang disantet terus mencoba membalas dendam gitu kan sebenarnya ya, rangkaiannya ya. Kurang lebih. Ya, cuman kan ngebangun itunya yang istimewa kan. Dan ini kan mungkin kita nggak tahu ya, jadi premisnya jadi sederhana ketika kita bilang ya udah orang mau apa yang kamu lakukan di masa lalu akan berefek di masa depan kamu. Iya, Udah. Tapi persoalannya apa saja detailnya, gimana prosesnya, kenapa kamu melakukan itu. Iya, iya. Nah kadang-kadang faktor motivasional itu yang menurutku justru bikin kita penasaran. Kita kepo sama sebenarnya lu kenapa sih begitu? Iya, iya, The iya. why is the important stuff yang bikin kamu kepo. Nah kekepoan itu adalah modal. Semakin kamu kepo, semakin kamu bisa menikmati film ini sebenarnya. Oke, Karena film oke. ini agak-agak ada rasa detektifnya. Iya, iya, iya. Nah, kan di trailernya itu ada muntah beling. Aha. Nah, kalau di sini kita bisa makan belingnya, bisa makan gelasnya. Oh beneran? Beneran? Coba diminum dulu, itu air putih biasa. Saya mulai sejak syuting tuh saya agak khawatir gitu. Enggak, bener, Ini nggak ada bener. jampe-jampenya kan? Enggak. Nggak ada ya? Enggak. Minum dikit. Nah, gelasnya ini bisa dimakan. Nih. Kok aku baru tahu sih? Coba gigit. Ya kan? Oh my god. Jadi minum, belingnya bisa dimakan, gelasnya bisa dimakan. Coba. Apa bisa gini? Gokil kan? Ini hebat loh dia. Ini bisa gini sih. Gokil ya? Nah, total syutingnya berapa hari? Total ada sekitar sebulan lebih, terus juga kita ada reading sekitar sebulan. Oke, lokasinya di... Lokasi di Jember, Banyuwangi, Bromo, ya di situ. Di antara lokasi itu ada yang serem-serem nggak? Banyuwangi sih, karena memang kan di situ tempatnya agak-agak mistis gitu, jadi kayak kebawa aja sih situasinya dengan Itu setnya apa di Banyuwangi? rumah. Tapi Oh, memang yang rumah rumahnya itu? ya iya rumah itu. Yang tapi- dikasih hujan itu? Iya, dan rumah itu dengar-dengar memang sudah nggak pernah dipakai. Jadi udah lama nggak udah lama dipakai. banget nggak dipakai, terus kita syuting di situ. Nah, terus ini film Mas Tejo setelah berapa tahun nih nggak di film? Nggak tahu Bang Samu ki kenal istilah windu nggak? Iya, kenal. Ini 2 windu. Dua Oh, windu. ini 2 windu. 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun nggak bikin film, tiba-tiba bikin masuk ya ke dalam film Kafir. Ini ada adegan gini dikubur apa segala itu ada? Nah, yang menarik adalah kenapa aku excited banget untuk ada di sini. Soalnya semuanya dapat tantangan secara fisik, mental, perasaan pasti. Soal pikiran secara intelijensi kita juga ditantang banget gitu di film ini. Naskahnya Mbak Upi yang ditulis bareng sama Rafki Hidayat. Iya. Rafki ternyata adalah teman aku baru tahu begitu berproses. Ini dari kompilasi pengalaman-pengalaman pribadi, omnya dia, Pak D-nya dia, dengan siapa, segala macam. Dan di situ semua aktor dikasih tantangan yang menurut aku baru. Kenapa? Baru paling tidak bagi setiap orang setelah kita curhat-curhatan gitu. Kita tahu kayak tiba-tiba kita merasa seperti Avatar.
Kenapa tuh? Karena aku ada di kubur, elemen aku adalah tanah. Ada yang digantung-gantung, elemennya adalah angin, ya kan? Pakai sling gitu. Ada yang dibakar-bakar, elemen api. Gitu. Ada di air. Ada di air. Oh, nanti yang jadi anakku Andi, Rangga Azov, dia disiram. Ya mungkin rasanya biasa aja disiram kehujanan. Tapi kalau semalam suntuk berapa hari kamu disiram terus kan? Ya masuk angin juga ya. Iya. Kalau ada bau minyak kayu putih kita tahu ada dia datang. Pas di lokasi. Iya, itu serius banget gitu. Kayak dia harus dapat endorse gitu udah bilang. Bau minyak tanah yang dibakar yang datang ya. Iya. Tadi ngomongin soal ada tuntutan fisik nih di film film ini gitu. Emang ada apa? Dari awal emang ngambil film ini dikasih tahu sama Kesdirnya banyak adegan yang larinya, terus ada disiramnya juga, terus ada fighting sedikit juga, terus ya ada beberapa pemain yang diseling juga. Jadi yang benar-benar disuruh olahraga rutin sih selama sebulan full. Sebelum mulai syuting supaya siap ya. Nah film ini tayang tanggal 2 Agustus 2018. 2 Agustus 2018 nonton film kafir ya. Bersekutu dengan setan. Jadi semua orang harus nonton. Film horor tuh enaknya nontonnya rame-rame. Iya. Jadi jangan sendirian. Dan sendirian. Oke semua, dadah. Ya. Din, kamu kan tahu kalau orang meninggal belum 40 hari, arwahnya masih ada di sini. Kami warga gak mau si kafir itu dikubur di kampung kami. Haram dikubur pun dia akan bangkit kembali. Ada yang aneh terjadi sama saya. Tidak ada yang aneh. Untuk perempuan sebenarnya kamu, Sri. Apakah dia orangnya?